Chapter 52, Perubahan Hati, 2. Chae Nayun menutup pintu kamarnya, lalu melompat ke tempat tidurnya. Pada awalnya, dia hanya akan mengajak para lelaki keluar untuk camilan malam hari. Tetapi ketika dia akan mengetuk pintu mereka, dia mendengar mereka melakukan percakapan yang menarik dan akhirnya menguping. Aku sudah memikirkannya lebih lama darimu dan aku sudah mengawasinya selama ini. Jadi saya tahu lebih banyak tentang dia daripada Anda. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang begitu langsung. Sebagian karena sedikit pria yang cukup percaya diri untuk mendekatinya, dan itu juga karena dia menghalangi situasi seperti itu dari terjadi. Apakah dia benar-benar gila? Apa yang dikatakan Kim Ha-jin masih melekat di telinganya. Haruskah aku mencuci telingaku? Atau haruskah aku masuk ke sana dan menamparkan kepalanya? Chae Nayun melompat-lompat di ranjang sambil memukulnya berulang kali. Apa yang sedang terjadi? Dan tindakan Chae Nayun yang tampaknya mabuk membangunkan Yoyon Ha yang sedang tidur nyenyak. Nayun, apa yang kamu lakukan? Haha. Chae Nayun tersentak. Yoyon Ha menatap Chae Nayun dengan mata menyipit. Mengapa wanita ini mengalahkan bedsheet yang buruk? Apakah kamu sakit atau apa? Ah, bukan apa-apa. Chae Nayun tidak bisa memberitahunya apa yang baru saja dia dengar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan menceritakan tentang masalah pribadi kepada seseorang. Lalu tidur. Saya lelah. Bergumam, Yoyon Ha menjatuhkan diri ke punggungnya. Ya, selamat malam. Saya akan tidur juga. Petik 2. Chae Nayun juga mengubur dirinya di bawah selimutnya. Benar, itu tidak masalah. Aku hanya mendengarnya. Terlepas dari apa maksud Kim Ha-jin, aku hanya harus mengabaikannya. Petik 2. Dengan pemikiran seperti itu, Chae Nayun menarik selimut di atas kepalanya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa tidur. Memikirkannya, mengawasinya selama ini. Sepotong kata-kata Kim Ha-jin terus berkeliaran di kepalanya. Mengawasi saya selama ini. Apakah dia seorang penguntit? Tidak. Jika dia, tidak mungkin saya tidak akan memperhatikannya. Petik 2. Indera penembak jitu sangat tajam. Seorang penguntit adalah seseorang yang diam-diam mengambil foto, mengikuti wanita larut malam, dan hal-hal seperti itu. Kiak. Tiba-tiba, suara bernada tinggi terdengar di mansion. Chae Nayun membuka matanya tiba-tiba dan terangkat. Petik 2. Yoyon Ha juga bangun dengan kaget, tersandung spray dan jatuh. Dengan tangannya di lantai, dia menatap Chae Nayun dengan kesal. Chae Nayun, kamu. Petik 2. Tidak, bukan aku kali ini. Petik 2. Lalu siapa itu? Di luar. Chae Nayun menyalakan lampu. Tepat pada saat itu, lampu bersinar dari bawah ruangan, menandakan bahwa lampu di lorong menyala. Pada saat yang sama, mereka bisa mendengar langkah kaki yang keras berlarian. Yoyon Ha akhirnya mengerti gawatnya situasi. Apakah itu jeritan yang nyata? Ya, cepatlah, kita harus pergi. Petik 2. Chae Nayun mengenakan jaket. Kim Suho berlari keluar ruangan saat teriakan itu keluar. Aku baru saja akan mengikutinya ketika aku melihat sesuatu dan berhenti. Duduk di rak adalah pistol putih. Benar, itu adalah Desert Eagle saya. Saya tidak bisa menyimpannya karena saya tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa, tetapi sepertinya seseorang telah merawatnya untuk saya. Petik 2. Sosok pistol itu mengejutkan saya dengan kilasan inspirasi. Dengan ini, tidak. Saya dengan cepat membuang pikiran itu, tetapi itu terus kembali ke saya. Apa yang dikatakan Kim Suho padaku masih melekat di telingaku. Jika saya adalah karakter utama, Anda juga satu. Ketidakpastian. Karena saya takut akan hal ini, saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengubah kisah aslinya. Tetapi bahkan jika saya tidak berpikir terlalu dalam, saya dapat melihat bahwa ceritanya sudah diubah oleh seorang lelaki terkutuk. Benar, dunia ini sudah penuh dengan ketidakpastian. Khawatir tentang hal itu bodoh. Petik 2. Aku yakin itu akan berhasil entah bagaimana. Setelah melawan keraguan saya mengambil pistol saya. Kemudian, saya dengan cepat berlari menyusuri lorong ke kamar pemilik mansion. 14 anggota klub keliling lainnya semuanya berdiri di pintu dengan ekspresi kaget. Ini. Di sebuah ruangan gelap yang lebih besar dari 6 ruang tamu biasa, pemilik rumah itu berbaring di tempat tidurnya dengan belati menjulur keluar dari hatinya. Di depan adegan mengerikan ini, seorang pelayan menangis terseduh-seduh. Agaknya, dialah yang pertama kali menemukan pemandangan itu. Bedelsi. Kim Suho menggumamkan nama palsu Belbet. Saya bisa mengerti mengapa semua orang sangat terkejut. Saat makan malam, Belbet pasti berbicara kepada mereka seperti kakek yang baik hati di sebelah, berusaha menarik simpati mereka dengan mengatakan hal-hal bodoh seperti, putraku yang meninggal sebelum aku juga ingin menjadi pahlawan. Tunggu, izinkan saya mengkonfirmasi keadaan apa dia. Petik 2. Sementara para kadet berdiri dengan linglung karena kaget, pacar Oh Han Hyun muncul. Natasha dokter, saya mengamati gerakannya dengan cermat. Dia perlahan mendekati Belbet dan memeriksa denyut nadinya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Petik 2. Dia pergi. Dia menutup mata Belbet, yang mati dengan mata terbuka, lalu kembali ke sisi Oh Han Hyun. Itu menggelikan melihat dia berpura-pura sedih ketika dia bersandar di bahunya.
Apa yang terjadi? Pada saat itu, kepala pelayan berlari ke ruangan. Sekarang, dia akan menangis, berbicara tentang semua perbuatan baik palsu yang telah dilakukan Belbet dan mengulangi ancaman dan upaya pembunuhan yang diterima Belbet dari pelaku kejahatan. Awalnya saya berencana membiarkan cerita berlanjut seperti dalam novel saya, tetapi saya tidak lagi memiliki keinginan untuk menonton lelucon ini. Belbet seharusnya menjadi penipu yang menggunakan otak cerdiknya untuk membantu Jin. Karena sifat karakternya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dibiarkan sendiri. Jika memungkinkan, lebih baik menyingkirkannya sekarang. Jadi mereka melakukannya. Bajingan itu. Petik 2. Tenang, kepala pelayan. Sementara para kadet sibuk menghibur pelayan dan pelayan yang terisak-isak, aku menyalakan lampu. Segera, ruangan menjadi cerah. Hei, kenapa kamu menyalakan lampu? Melihat adegan pembunuhan dan mayat berdarah, Chae Nayun berteriak kaget. Aku melirik ke sekeliling ruangan sebelum perlahan berjalan ke Belbet. Permisi, jangan mendekat. Petik 2. Natasha berteriak tergesa-gesa. Mengabaikannya, saya melakukan tindakan memeriksa wajah dan kondisi Belbet. Saya mengangkat pakaiannya untuk memeriksa lukanya dan menekan tempat tidur berdarah. Sederhananya, saya bertindak seperti seorang detektif. Anda tidak dapat mengacaukan tempat kejadian kejahatan sebelum polisi tiba. Karena tidak tahan lagi, Natasha datang untuk menyeretku. Namun, aku mengeluarkan pistol dari sakuku dan membidiknya. Jangan mendekat. Petik 2 tanda seru petik 2. Natasha mengangkat tangannya karena kaget, sementara kepala pelayan, yang menangis beberapa saat yang lalu, terangkat dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Bukan hanya kepala pelayan, para taruna yang berkumpul di sini juga meneriakkan hal yang sama. Menghadapi suara keras mereka secara langsung, saya mulai sakit kepala. Apakah itu karena saya baru saja bangun karena kelelahan? Tiba-tiba saya merasa jengkel. Sambil menggertakkan gigiku, aku berteriak. Tutup mulutmu. Bahkan saya terkejut dengan betapa kerasnya saya. Keheningan segera turun. Aku menghela nafas, lalu melanjutkan dengan tenang. Orang ini mencoba menipu kita. Dia belum mati. Dia dalam kondisi yang disebut animasi yang ditangguhkan. Petik 2. Jangan bodoh. Saya seorang dokter. Apa yang kamu ketahui tentang? Aku akan menjelaskan, jadi diam dan tunggu. Aku melanjutkan dengan senjataku yang masih menunjuk ke Natasha. Pertama, bekas luka ini terlalu tidak wajar. Terlalu dangkal bagi seseorang untuk menikamnya dari atas. Petik 2. Saya baru saja melaporkan apa yang saya amati dan simpulkan dari tempat kejadian. Saya bukan ahli dalam investigasi TKP, jadi saya bisa salah dalam semua kejujuran. Tetapi karena saya tahu yang sebenarnya, prosesnya tidak terlalu penting. Selanjutnya, ada terlalu banyak darah. Dia hanya memiliki satu luka fatal di hatinya, tetapi darah menutupi tempat tidur besar ini dan bahkan menetes ke lantai. Hampir seolah menekankan bahwa pria ini sudah mati. Petik 2. Aku mencuri pandang pada ekspresi Natasha. Dia sepertinya belum gelisah. Akhirnya dan yang paling penting. Menggunakan jam tangan pintar saya memproyeksikan daftar pencarian internasional. Saya mungkin berbohong tentang yang lain, tapi ini nyata. Belbet, si penipu. Meskipun dia terlihat lebih kurus di foto, pria yang terbaring mati di tempat tidur tampak mirip dengan pria di foto. Pada titik ini, para taruna terguncang. Tentu saja, Anda dapat berargumen bahwa mereka orang yang berbeda karena pria di foto itu jauh lebih kurus, tetapi jika mempertimbangkan dua petunjuk lainnya, Anda harus memikirkan sesuatu. Petik 2. Kepala pelayan, kamu memanggil polisi dan ambulans, kan? Namun, Natasha tetap tenang. Kepala pelayan dengan cepat membalas pertanyaan Natasha. Ya, aku memanggil mereka. Lalu kita bisa bertanya pada mereka daripada membuat keributan seperti pria itu. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Begitu polisi dan petugas medis yang disuap datang, Belbet akan melarikan diri dari tempat ini dengan aman. Saya harus menyelesaikan situasi sebelum itu. Sambil tersenyum, aku memindahkan senjataku dari Natasha, menunjuk Belbet. Baru kemudian Natasha mulai kehilangan ketenangannya. Apa yang kamu lakukan? Maksud kamu apa? Saya akan menembaknya. Petik 2. Polisi akan segera datang. Lagi pula dia sudah mati, kan? Saya meletakkan jari saya di pelatuk. Bajingan ini. Sayang, hentikan dia. Petik 2. Natasha mengguncang Oh Han Hyun dan mendesaknya untuk masuk. Kepala pelayan, Belbet, dan Natasha. Mereka semua berada di kapal yang sama. Hajin. Oh Han Hyun berbicara dengan hati-hati. Jika Anda bergerak bahkan satu langkah, saya akan menembak. Terutama kamu, Kim Suho. Saya hanya melihat Anda. Petik 2. Oke. Kim Suho, yang perlahan mendekati saya, berhenti dan mengangkat tangannya. Saya juga membuat taruna lain mundur. Kemudian, saya berbicara dengan Natasha. Itu penuh dengan peluru sungguhan. Kami sudah memanggil polisi. Letakkan pistol itu. Petik 2. Natasha gemetaran dengan seluruh tubuhnya. Reaksinya seharusnya cukup bukti, tetapi aku masih membutuhkan sesuatu yang lebih menentukan. Jika Anda tidak mengaku pada saat saya menghitung mundur ke 1, saya akan menembak.
Karena dia sudah mati, itu tidak masalah, kan? Petik 2. Akui apa? Dia sudah mati. Petik 2. Saya mulai menghitung. 3. Saya mengalihkan fokus saya ke Taruna kalau ada di antara mereka yang mencoba melakukan sesuatu yang bodoh. 2. Tetapi bertentangan dengan harapan saya, Kim Suho tetap tenang, sementara Oh Han Hyun yang biasanya pemalu mencoba untuk mengoperasikan kekuatan sihirnya. Pada saat itu, seseorang masuk dan menghentikannya. Tunggu. Itu adalah Yo Yonha. Berkat dia, saya bisa menyelesaikan hitungan mundur saya. 1. Natasha masih tidak bereaksi. Lalu dia harus mati. Klik. Saya menarik pelatuknya. Tidak. Hanya saja itu tidak dimuat. Tapi Natasha, yang tidak menyadari hal ini, dengan cepat berlari ke arahku dan mendorongku ke samping. Kemudian, dia bersujud di atas Belbet seolah-olah untuk melindunginya. Petik 2. Jangan menembak. Jangan tembak. Petik 2. Petik 2. Aku dengan tenang meletakkan senjataku. Ini bukti yang cukup. Natasha adalah putri Belbet. Alasan Belbet, yang terus-menerus dalam pelarian, menetap di Perancis dan bagaimana ia berhasil membawa para kadet Kyuubi semuanya berkat Natasha. Daripada polisi, panggil asosiasi pahlawan. Beritahu mereka bahwa kami menangkap penjahat yang dicari. Petik 2. Dengan itu, saya memuat pistol saya, lalu menembak. Peluru ajaib menyerempet kaki kepala pelayan yang melarikan diri. Setelah teriakan singkat itu, hanya kesunyian yang tersisa. Merasakan tatapan kadet lainnya, aku berjalan keluar. Jantungku berdetak kencang. Insiden pembunuhan adalah plot yang dirancang oleh Belbet dan Natasha. Belbet adalah penjahat yang dicari di hampir semua negara Eropa, dan ia telah merumuskan rencana ini untuk menghindari penyelidikan yang menyempit. Putrinya secara kebetulan merayu seorang kadet Pussover dari Kyuubi, membawa rencana untuk membuahkan hasil. Operasi yang disebut Return to Life. Meski mahal, ada obat yang bisa membuat seseorang dalam keadaan sementara mati suri. Sebagai seorang dokter yang merupakan bagian dari Kyuubi, Natasha dapat dengan mudah mendapatkannya. Segalanya sesudahnya seharusnya sederhana. Belbet akan minum obat setelah menerima cedera palsu dengan bantuan sesama penyihir penipu, dan menyemprot tempat kejadian dengan kantung darah. Petugas medis darurat tidak akan dapat membedakan animasi mati suri yang ditangguhkan, dan Belbet telah menyuap cabang kepolisian Paris setempat. Selanjutnya, selama perjalanan ambulans, Belbet akan bertukar dirinya dengan mayat seorang pria yang tampak serupa dan memiliki tubuh yang sama. Setelah itu, para kadet Kyuubi akan mengurus kesaksian. Taruna Kyuubi membawa salah satu tingkat kepercayaan terbesar di planet ini. Para pekerja pemerintah yang disuapnya kemudian akan memastikan dia secara resmi mati, dan Belbet yang asli akan terlahir kembali dengan nama baru. Semua ini adalah sesuatu yang Kim Suho akan temukan di masa depan. Tetapi sekarang, saya telah benar-benar menghancurkan bagian dari cerita yang berhubungan dengan Belbet. Belbet ditangkap ketika dia masih dalam kondisi mati suri. Ketika dia bangun, dia akan menemukan dirinya di penjara. Belbet, pria yang kamu minta ditemukan telah ditangkap oleh polisi Prancis dan saat ini sedang dipindahkan ke cabang asosiasi pahlawan setempat. Selamat, karena Anda adalah pelanggan pertama kami, pertanyaan ini dijawab secara gratis. Saat ini, jam 9 pagi di pagi hari. Berjongkok di tanah, saya menjawab korban Belbet, yang bertanya tentang dia di Truth Agency. Petik 2. Apakah kamu Sherlock? Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu adalah Yo Yonha. Saya tersenyum tanpa menjawabnya. Sebenarnya, apa yang saya katakan tadi malam adalah pengurangan amatir di terbaik. Tetapi karena situasi tak terduga yang mereka hadapi, tidak ada yang berpikir mendalam tentang apa yang saya katakan. Tetapi secara mengejutkan dan mungkin berkat keberuntungan, penyelidikan mengungkapkan apa yang saya katakan sebagian besar benar. Insiden dengan Yoon Hyun dan sekarang ini. Anda mungkin juga membuka agen detektif. Petik 2. Penembak jitu memiliki mata yang bagus. Itu benar, tetapi bagaimana kamu mengenalinya? Apakah Anda memiliki wajah-wajah penjahat buronan dihafal? Petik 2. Aku tersentak. Seperti yang diharapkan dari Yo Yonha, dia dengan tajam menunjukkan salah satu kekurangan dalam tindakan saya. Saya minta maaf. Itu masalah pribadi. 1. Hanya itu yang bisa saya katakan padanya. Ada apa dengan pidato sopan yang tiba-tiba? Yo Yonha membalas dengan terus terang, lalu membuat ekspresi yang bermakna. Masalah keluarga, dia tampaknya mengembara ke dunia imajinasinya sendiri. Pada titik ini, saya bahkan tidak ingin tahu kesalahpahaman apa yang sedang dia masak. Tetapi berbicara tentang urusan keluarga, tiba-tiba saya ingin tahu tentang urusan saya sendiri. Untuk lebih tepatnya, tentang keluarga Kim Chundong. Yang saya tahu dari membaca catatan resminya adalah bahwa ia berasal dari panti asuhan. Mungkin layak untuk dilihat begitu aku sampai di rumah. 1. Kata, masalah pribadi, juga bisa berarti masalah keluarga.